Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka. Ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana, mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka,
Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dua kali murid-murid terpaku tidak percaya bahwa yang datang itu Yesus. Dua kali pula Yesus meyakinkan mereka. Yang pertama, mereka terkejut dan takut sehingga menyangka tengah melihat hantu. Dan yang kedua, mereka masih tidak percaya karena girang dan masih heran. Kejutan emosi, entah takut atau girang, memang seringkali membuat kita tak bisa melihat dengan jernih. Kita ingat juga kedua murid Emmaus yang tercekat kesedihan, tidak mampu mengenali Yesus yang berjalan bersama mereka. Kejutan emosi yang ekstrim, apapun itu, entah ketakutan, kesedihan, kemarahan, bahkan kegembiraan, kadang bisa menghalangi kita untuk berpikir, melihat, dan bertindak dengan jernih. Kejutan itu bisa membuat kita terpaku, tak tahu harus melakukan apa, atau mengambil keputusan yang keliru. Lihatlah kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, pembunuhan, atau kebencian yang ada di berita belakangan ini. Bukankah hampir semuanya diawali kemarahan, ketakutan, kekecewaan, atau kesedihan yang tak terkendali? Demikian pun kegembiraan yang berlebihan bisa membuat orang lalai dan bertindak tidak bijaksana. Maka tepatlah kata-kata Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus meminta murid-muridnya menenangkan diri, membatinkan damai, sehingga bisa memandang kebangkitannya dengan jernih. Kita pun demikian. Kejutan hidup bisa datang sewaktu-waktu dan membuat pikiran serta batin kita menjadi keruh. Segeralah menenangkan diri. Ketenangan diri akan memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menerangi kita, sehingga kita bisa melihat, menimbang, dan bertindak dengan jernih. Saudara-saudari, kedamaian batin
membuat kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan katakan ketika kita menerima kejutan-kejutan hidup. Entah ketika memenangkan hadiah besar, atau saat bersamaan usaha kita gagal dan merugi, atau yang terjadi saat ini, pandemi mengacaukan rencana. Kedamaian batin akan membuat kita mampu mengambil tindakan bijaksana. Maka dari itu, setiap kali kejutan datang di hidup kita dan membuat batin kita keruh, bayangkan Yesus datang kepada kita dan mengucap, "Yang tenang saja." Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau tidak menghukum diri kami ketika timbul keraguan-raguan dalam hati kami tentang diri-Mu. Utuslah roh damai-Mu ke dalam hidup kami di saat ada kebingungan atau ketakutan. Semoga realitas kasih-Mu yang sempurna bagi diri kami mengusir setiap rasa takut yang tersembunyi dalam hati kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.